itu nalar matematiknya itu tetap ikut kita terus, gitu loh, ya. Itu yang akan memudahkan Anda belajar ilmu-ilmu baru, ya. Jadi misalkan tiba-tiba Anda pingin S2, saya pingin teknik mesin, ya bisa-bisa aja. Atau pingin kesehatan masyarakat, ya bisa-bisa aja, ya. Artinya kamu sudah dikasih bekal yang katakanlah yang membuat kamu itu bisa kemana-mana. Oke, nah sekarang kalau pendekatan di waktu SMA ketika turunan ya langsung aja turun-turunkan gitu kan ya, tidak perlu pakai definisi ya, dan mungkin tidak perlu pakai pemahaman turunan tuh idenya dari mana sih, kayak gitu loh ya. Turunan tuh idenya datang dari mana. Oke, nah sekarang kalau ingin tahu turunan datangnya dari mana, itu dari sini ya, dari 2.1 ini, dua masalah dengan satu tema. Ya, dua masalah dengan satu tema itu apa aja masalahnya? Yang satu adalah kecepatan rata-rata, yang satunya lagi itu adalah garis singgung. Ya, nanti dari kecepatan rata-rata dan dari garis singgung ada hal yang sama. Ya, ada hal yang sama dan itu akan kita sebut sebagai turunan. Seperti itu cara kita menyajikan turunan. Kelihatannya dua hal yang berbeda gitu kan ya. Yang satu tentang kecepatan rata-rata sesaat gitulah ya. Yang satu lagi tentang garis singgung di suatu kurva. Ya, nanti kita akan belajar dua-duanya itu. Jadi, tapi ingat bahwa dua hal ini walaupun kelihatannya dua hal yang berbeda, tapi ternyata membawa ke satu ide. Dan selanjutnya Anda akan menggunakan dua masalah ini itu menjadi beribu-ribu masalah yang lain. Ya, wah bisa menjadi masalah-masalah yang lain itu ternyata ini aja, kayak gitu loh. Ya, oh ternyata itu aja, oh ternyata itu aja. Nah, kemampuan Anda untuk melihat bahwa banyak permasalahan itu sebetulnya masalah yang sama, ya, satu tema, itu belum tentu Anda peroleh ketika Anda jadi sarjana kalau cara belajarnya waktu S1 tidak benar. Ya, jadi gitu. Mahasiswa kami yang terbaik gitulah ya, yang cum laude gitu, yang dari matematik saya bilangnya, itu kalau kerja di bank, jadi ada perusahaan, ada bank asing ini, secara khusus minta ke kami, mintakan dua mahasiswa lulusan yang terbaiknya, akan kirim yang terbaik. Yang satu cum laude, yang satu cum laude kurang dikit, jadi IP-nya dia 44,95 atau apa, kan harusnya kok 4 anu 3,49 atau apalah, 3, harusnya kan 3,5 gitu kan ya, supaya dia kurang 0,05 atau apa atau kurang 0,5 lah misalkan ya, itu nggak cukup untuk dia menjadi cum laude. Tapi dua orang ini saya kirim aja, itu dua orang ini itu setelah 1-2 bulan itu WA-an aja ke saya kerjanya, Pak, bosen. Bosen. Aduh, jadi jam 11 itu udah nguap-nguap, mereka nggak betah ini kerja di bank kayak gini, gitu kan. Aduh, kenapa? Karena buat dua orang yang cum laude ini, itu masalahnya itu masalah yang sama berulang-ulang. Nah, satu tema. Jadi, tapi buat orang lain itu banyak masalah. Tapi buat sarjana kita, itu satu tema itu. Banyak masalah, tapi satu tema. Ya, seperti itu. Jadi pekerjaannya dia itu karena dia tahu bahwa itu satu tema, itu kan jadi kelihatannya berulang-ulang. Ya, paham nggak nih maksudnya? Kelihatannya masalah kalau orang lain yang belajar matematiknya tidak dengan pemahaman, dia akan lihat, oh ini masalah baru nih, oh ini masalah baru, selalu begitu. Ya, dianggapnya ini masalah baru. Tapi buat sarjana ITB ini pengulangan lagi. Ini kan ini sebetulnya sama berulang-ulang. Itu yang membuat mereka menguap karena menghadapi masalah sama berulang-ulang buat mereka itu rutinitas jadinya. Itu yang tidak menentukan
dia. Dia pinginnya tiap hari itu beda gitu. Ya sudahlah ya. Jadi akhirnya aku mikir kalau yang terpinter jangan masuk bank lah, nanti bosan. Oke, jadi kalau IP-nya misalkan 3,1 atau apa atau 2,9 gitulah ya, yang dekat-dekat 3 aja lah, 3,0 gitu. Bolehlah kerja di bank gitulah ya, supaya tidak cepat bosan ya. Tapi kalau yang terlalu pintar itu cepat melihat, oh ini itu kan satu tema. Kayak gitu loh. Kemarin ini, sekarang ini lagi gitu loh. Ya, cuman masalah menghitungnya aja mungkin beda, datanya mungkin beda, tapi yang dihitung sama. Ya, yang dihitung sama sehingga mereka anggapnya ini masalah sama gitu loh, ya. Seperti itulah kalau Anda sudah terlanjur mengetahui banyak hal sebetulnya satu hal. Ya, jadi di kepala mereka itu ringan sebetulnya bekerja di kerumitan perbankan itu. Buat orang lain kelihatannya rumit gitu kan. Buat orang yang wah ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini gitu. Ya, asik lah. Ya, saya tidak akan mendiscourage Anda supaya jangan kerja di bank, tapi itu kan jodoh-jodohan. Ada orang yang pekerjaan begitu menyenangkan, ya. Tapi ada juga yang pingin, karena dia dasarnya kumlot matematik, ya pinginnya yang men-challenge matematiknya dia. Ya akhirnya berdua itu mereka keluar dan dua-duanya kalau nggak salah pergi ke luar negeri melanjutkan nyari beasiswa melanjutkan kuliah, ya. Yang lebih matematis gitulah ya. Nah, oke lah. Seperti itu. Tapi kalau Anda memang berniat berkarir di perbankan, ya boleh aja. Yang sabar aja, ya. Yang sabar aja. Nantinya toh Anda akan ketemu dengan masalah-masalah yang butuh pemikiran, yang betul-betul beda, gitulah ya. Itulah yang pemikiran yang membuat beda itu datangnya idenya dari mana? Mungkin dari informasi yang diperoleh dari data science. Jadi data science itu kadang dia berhasil menemukan informasi yang selama ini tidak diperhatikan. Nah, itu dia. Jadi pekerjaan data scientist itu melihat hubungan antara satu ini dengan satu lain yang semula tidak pernah terperhatikan, itu ingin dijelajahi dengan analisis datanya itu ya. Sampai akhirnya ketemu ini. Nah, itu kalau itu dieksplor itu bisa menjadi potensi bisnis atau apa kayak gitu ya. Itulah data science. Jadi data science kalau Anda sudah terlanjur pintar data science kerja di bank ya mungkin baguslah gitulah ya. Oke, jadi di sini ada dua masalah dengan satu tema. Nah, jadi ini pelajaran pertama untuk melihat berbagai masalah. Tentu kalau 3 masalah dengan satu tema kamu akan bosan nanti ya. 2 masalah aja lah. Yang penting kita melihat ada 2 hal yang kelihatannya tidak sama ya. Yang satu kecepatan coba, yang satu lagi adalah garis singgung. Apa hubungannya kecepatan mobil melaju di tol ya, ketika sekarang jam 11:11 tuh kecepatanmu lagi berapa gitu loh ya. Misalkan kecepatannya di tol lagi 80 ya, itulah kecepatan sesaatmu itu 80 ya. Oke, nanti akan kita hitung kalau kalau datanya itu tidak pas di jam 11:11, tapi datanya itu tiap 10 menit misalkan. Jadi yang terekam itu adalah 11:10, 11:20, ya. Kamu ada di mana, kamu ada di mana, kamu ada di mana, kayak gitu. Ya, sehingga kita bisa menghitung kecepatan rata-rata. Ya, seperti itu kira-kira ininya, idenya. Ya, tapi apa hubungannya dengan garis singgung? Nah, inilah pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa 2 hal yang kelihatannya berbeda itu ternyata satu tema. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau kamu kerja di perusahaan juga harus punya kemampuan seperti itu. Ini kelihatannya macam-macam, sebetulnya satu tema ini gitu loh, ya. Sebetulnya satu tema. Ya, kemampuan yang begitu itu ya bukan berarti kita akan mengajarkan, memperlihatkan bahwa itu satu tema. Kita saya sendiri mungkin nggak tahu. Tapi kalau saya terjun di perbankannya langsung, merasakan proses pengambilan datanya apa-apa, mungkin saya akan punya ide seperti itu, bahwa itu sebetulnya masalah yang sama. Nah, kayak gitu loh. Ya. Nah, kebetulan mahasiswa saya yang sudah sarjana itu melihat seperti itu. Banyak hal yang sama
berulang-ulang. Membuat mereka anggapnya ini adalah rutinitas. Buat mereka rutinitas, coba. Tapi buat orang lain itu tantangan setiap saat. Ya, wow, jadi orang beda-beda karena cara pandangnya beda, seperti itu. Ya, bukan karena masalahnya beda. Kadang masalahnya sebetulnya sama-sama aja, cuman cara pandangnya yang berbeda itu membuat masalah yang kelihatannya lain-lain di mata orang itu sepertinya sama di mata orang lain. Kayak gitu, ya. Jadi kalau kamu sudah bisa melihat yang seperti itu kan harusnya membuat bagaimana kamu mencari solusinya juga lebih mudah gitulah ya. Oke, sekarang kita mulai aja dengan yang tadi itu loh. Nah, ini dia, ya. Kita akan belajar konsep turunan, ya. Dan kita akan mulai dengan dua masalah dengan tema yang sama, yaitu yang saya kuning ini loh, ya. Yang saya kuning ini adalah masalah, loh kok nggak bisa ya? Aduh, kenapa nggak tak restart komputernya tadi ya sebelum kuliah? Ini harusnya bisa ini. Saya mau pakai pena kok nggak bisa sih. Tuh, kalau saya restart nanti waktunya habis. Ya, aduh gimana ini? Ya sudahlah. Aduh, nyesel saya. Harusnya kalau mau kuliah itu mulai dari hal yang baru aja, di restart komputernya. Sehingga tidak muncul masalah kayak gini. Ini kan saya nggak bisa pakai pena ini, nggak bisa nyoret-nyoret. Ya, biasanya kan bisa. Ya, ini di halaman yang sama. Ini kuning-kuning itu saya bikin karena saya bisa mencoret kan. Ya, saya bikin karena saya bisa. Saya coba ini masih bisa ini. Oh, ini masih bisa kebetulan. Ya, ini saya kuning masih bisa nih. Oh, nggak bisa. Wah, keterlaluan. Wah, serem nih. Ya, udahlah ya. Jadi ini dia. Kita akan bahas tentang kecepatan sesaat dan kemiringan grafik fungsi atau garis ini. Ya. Oke, kita mulai dengan kecepatan sesaat. Aduh. Oh, not responding. Anda cukup sabar nggak kalau saya restart komputernya biar fresh gitu ya? Ya? Halo? Ya, Pak. Sabar, Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Ini bermasalah ini komputer saya kalau nggak di restart ini. Oke, saya akan coba restart ya. Ya, Pak. Kacau nih. Bentar, saya mungkin butuh waktu paling sedikit 5 menit kali ya. Paling cepat mungkin 5 menit untuk restart. Ini mau saya matiin dulu ininya. Aduh. Maaf ya. Ini apa namanya? Atau saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu dari Zoom-nya ya. Boleh, Pak. Nanti. Boleh, Pak, nggak apa-apa. Oke.